Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas waktunya, serta yang terhormat Ibu Kepala SD nomor 10 Jimbaran yang sudah mendampingi kami dalam acara diseminasi aksi nyata dalam rangka Guru Penggerak Angkatan 11. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pribadi sendiri menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini. Doa selesai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu anggota yang hari ini akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Itu ada saya sendiri, Desa Peterkayu Juniantari, kemudian rekan saya Imade Yoga Asawa, serta rekan saya lagi satu, Luputu Agustina Wulandari. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SD nomor 10 Jimbaran. Kepada Ibu Kepala, saya persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dia. Yang terhormat, yang saya hormati para guru-guru, Bapak Ibu guru dari SD nomor 10 Jimbaran. Yang saya hormati pula para pembawa materi dari ketiga calon guru penggerak angkatan 11. Yang dimana di sini dia akan memberikan diseminasi tentang budaya positif dalam pembuatan aksi nyata. Pada kesempatan ini tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan,
keselamatan sehingga kita bisa mengikuti acara desiminasi ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini pula yang mengucapkan terima kasih kepada CGP Tiang ya, yang sebanyak 3 orang yang nantinya bisa membantu Tiang selaku pribadi di sini, kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam mengemban tugas, memberikan yang terbaik untuk sekolah ini ya, dimana nanti tugas-tugas juga nanti yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik, yang bisa nanti diterapkan di sekolah kita. Kepada guru-guru yang lain ya, semoga nanti bisa menjadi CGP berikutnya ya, di mana guru-guru kita yang sudah menjadi GP yang sebanyak 2 orang itu juga bisa membantu guru-guru yang lain dalam mengemban tugas, dalam membimbing dan mendidik murid-murid kita, sehingga murid-murid kita menjadi murid yang bisa lebih baik lagi, tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam karakter mereka. Apa yang sudah didapat nanti selama pelatihan bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa diterapkan dengan baik, sehingga apa yang sudah didapat bisa berguna untuk diri Bapak Ibu sendiri dan orang lain. Yang hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Kepala atas sambutan yang diberikan dan dukungan kepada kami selaku CGP Angkatan 11 yang sangat berarti. Ya baik, selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri pertama, yaitu Bapak Imade Yoga Astawa. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Desa sebagai pembawa acara pada kegiatan aksi nyata disimenisasi budaya positif SD 10 Cimarang. Pertama-tama terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat ya. Gimana Bapak Ibu, sehat? Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, ini biar aura-aura positif dari kita semua muncul seperti itu. Mari kita beriang gembira sedikit nih. Jadi Bapak Ibu jangan aja dulu ice breaking seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri ya. Berdiri, mungkin ada sela-sela segini bisa berbaris. Mungkin ada 2 kelompok seperti itu. Silakan berdiri. Pada Bayu ya berdiri berbaris. Nah, kita bermain sekarang yang aja melatih konsentrasi ya, yaitu kalau yang permainan ini adalah permainan melawan kata. Saya namai permainan melawan kata. Kalau yang bilang tangan kiri berarti Bapak Ibu angkat tangan kanan. Seperti itu. Jadi kebalikan dari apa yang saya ucapkan. Gimana ngerti Bapak Ibu ya? Oke, kita bisa mulai. Tangan kiri. Oke. Semuanya masih konsentrasi ini. Tangan silakan turunkan, setelah angkat turunkan. Tangan kiri. Oke, paham, bagus. Tangan kanan. Oke, semua kiri, saya yang bingung nih Bapak Ibu ya melihat seperti itu. Oke. Nah, sekarang duduk. Oh, masih ada yang goyang-goyang begitu. Jangan duduk ternyata ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya.
Untuk memecah suasana biar nggak tegang, jujur saya tegang di sini. Ya, walaupun biasanya tegang juga seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, ya ada kesepakatan di sini yang perlu kita sepakati bersama dalam kegiatan hari ini. Yang pertama itu ada menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga berpakaian yang rapi dan sopan. Saya kira semua Bapak Ibu sudah sopan sekali. Kemudian 4, izin saat hendak keluar kelas. Kemudian yang kelima boleh makan dan minum dengan tenang. Kalau Bapak bawa ya, kalau tidak ya kan seperti itu. Oke. Bapak Ibu semua, apakah kita perlu tambahkan lagi? Ada yang perlu ditambahkan? Silakan, boleh, nggak apa-apa. Kita di sini menyepakati ya kesepakatan kelas hari ini. Ada apakah cukup yang ada di depan? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik, hari ini Bapak Ibu di mana aksi nyata budaya positif yang kami akan sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan membuka pemikiran kita terhadap budaya positif ini seperti itu. Nah, seorang guru yang baik diupayakan memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat diyakinkan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini, yaitu yang pertama ada disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, semua itu yang tadi adalah bagaimana kita di sekolah membuat keadaan sekolah itu nyaman dan aman seperti itu ya. Jadi, nah, disiplin positif. Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, yang keluar satu, mungkin hukuman. Ya, yang kedua peraturan seperti itu. Ya. Biasanya seperti itu. Untuk mendapatkan disiplin biasanya kita lakukan itu membuat peraturan, kemudian ada hukumannya. Ya, nah selanjutnya next. Oke, nah di sini kita akan memahami apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian yang kedua, itu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, kemudian bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, dalam disiplin positif ini, jadi kita sebagai seorang guru itu menyikapi apapun kelakuan siswa itu, membuat ketika siswa membuat kesalahan, jadi kita seorang guru itu dihimbau atau diusahakan, ya kita mengusahakan untuk bagaimana kita memberikan pengertian kepada siswa agar siswa itu memahami, bukan siswa itu menjadi merasa bersalah seperti itu, jadi terpuruk. Nah, bagaimana kita menyampaikan pengertian-pengertian apa yang harus dia lakukan ke depannya agar mereka itu termotivasi atau membuat
perilaku mereka itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah selanjutnya, di sini Bapak Ibu, disiplin positif bisa dilihat dari dimensi profil Pancasila. Nah dari kegiatan disiplin positif yang kita berikan ke siswa diharapkan nanti bisa menumbuhkan dimensi yang diinginkan seperti itu. Yang pertama itu kalau dimensi profil Pancasila yang sedang dunia pendidikan gaungkan, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau kita di sekolah dan khususnya di Indonesia pasti semua warga negara memeluk keyakinan seperti percaya, memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mandiri. Nah di mandiri ini seorang guru, terutama saya sendiri, memiliki keyakinan bahwa anak-anak itu ketika mandiri, jadi apapun yang dilakukan bisa berinovasi anak-anak, ya. Jadi kemandirian itu sangat penting seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Nah bernalar kritis ini bagaimana nantinya siswa kita itu memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa seperti itu, ya. Jadi kemudian ada kreatif. Nah kreatif di sini anak-anak memiliki pemikiran yang luar biasa terhadap suatu pembelajaran misalkan, kemudian kehidupan mereka seperti itu. Kemudian ada bergotong royong. Nah budaya kita juga ada bergotong royong Bapak Ibu. Jadi kita wajib untuk melestarikan budaya, yaitu bergotong royong. Kemudian kebinekaan global juga, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada di sini Ibo Primary Years program atau PAP, ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi kebijakan positif dari 9 pilar karakter. Ya, yang pertama itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran atau amanah, diplomatis, kemudian yang keempat itu hormat dan santun, yang kelima itu dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya ada percaya diri, kreatif dan kerja keras. Ada kepemimpinan dan keadilan. Kemudian ada juga baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, damai dan kesatuan. Oke, next. Nah ada juga kebijakan positif yaitu dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yaitu petunjuk hidupnya itu peduli, kemudian menalar, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kemudian berorganisasi, kesabaran, kemudian keteguhan hati, kehormatan, memiliki dasar humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah semua ini Bapak Ibu banyak ada lagi. Ini salah satu berbagai contoh bagaimana nantinya tujuan dari siswa seperti itu, yang keinginan yang perlu kita tumbuhkan seperti itu. Nah lanjut.
Ya, ini ada dari The Seven External Virtues. Ya, ada empati, kemudian seorang hampir sama Bapak Ibu. Jadi kebijakan-kebijakan positif. Ini juga ada dari proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa dilihat hampir sama, ada peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat. Itu hal-hal yang positif seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dari disiplin positif yang kita terapkan nantinya akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada di depan ini seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi ini ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, mungkin Bapak Ibu di kelas atau di sekolah ini setiap mengajar mungkin ada salah satu motivasi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, di sini yang akan bahas yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini motivasi yang ini adalah tingkat terendah. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melakukan ini, jadi di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ya, biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya kepada diri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada ketakutan Bapak Ibu ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, berarti ada seperti ancaman dari luar seperti itu. Jadi menimbulkan ketakutan kepada siswa atau anak didik kita. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ini pernah yang lihat, mungkin Bapak Ibu guru yang pernah melakukan motivasi ini untuk siswa, memberikan hadiah. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah seperti itu. Ya, itu salah satu motivasi tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini tingkat kedua Bapak Ibu. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya dia bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Ya, apa yang saya akan dapatkan jika saya melakukannya seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, ya, dan mereka letaknya dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi belum dari dalam dirinya. Jadi masih dari Bapak Ibu, ya, atau orang tuanya mungkin di rumah. Jadi sifatnya masih eksternal. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Orang-orang dengan motivasi ini biasanya dia bertanya, menjadi orang yang seperti ini, mereka melakukan
sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi istilahnya ada motivasi dari dalam diri. Jadi ingin melakukan sesuatu yang baik seperti itu. Inilah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, tapi dalam diri dia, bukan dari luar. Karena dia sudah meyakini nilai-nilai positif tersebut seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswi kita untuk melakukan motivasi tersebut. Ya bukan hanya karena imbalan hadiah seperti itu, jadi dia mau belajar, tapi karena timbul dalam diri mereka masing-masing seperti itu. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Tadi kita singgung ada penghargaan dan segala macam. Di sini dikutip dari Alif Kon. Ya, Sakita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi hukuman dan penghargaan itu, kita memberikan penghargaan, menjanjikan penghargaan, berarti kita sudah berasumsi kepada orang tersebut bahwa orang tersebut itu tidak akan melakukan apa yang harus dilakukan kalau tidak ada penghargaan itu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan disiplin positif yang dia sampaikan bisa merubah atau membuka pemikiran kita terhadap anak didik kita. Bukan kita harus menerapkan disiplin dengan hukuman, dengan ancaman seperti itu, tapi kita berusaha untuk menerapkan disiplin yang dari dalam diri anak-anak, yang timbul dari dalam, bukan dari luar, tapi dari diri mereka sendiri, dengan keyakinan yang positif seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, yang persilakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan, diperbolehkan seperti itu. Gimana, ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya yang serahkan ke pemateri 2, yaitu Ibu Desa. Ibu Desa, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Masih semangat? Masih. Baik, sekarang saya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah buat di kelas itu tentang keyakinan kelas. Sudah pernah? Sudah. Oke, mungkin ada yang mau cerita gimana prosesnya Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas. Ya baik, Bu Ulan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya yang membuat keyakinan kelas di kelas baru, yaitu di kelas 4B. Keyakinan kelas yang saya buat itu bersama anak-anak sangat unik sekali ya Bu Desa, karena dengan jenjang mereka di kelas 4 ini, mereka merasakan lagi bahwa mereka tahu bahwa ini adalah pembelajaran baru di mana mereka akan memiliki aturan
yang akan disepakati oleh semua anggota di kelas termasuk gurunya. Jadi di sini mereka membuat berdasarkan apa yang mereka inginkan, yang suasana belajar apa yang mereka mau di kelas, bagaimana mereka masuk kelas, seperti tentang tepat waktu, seperti mereka harus tahu bahwa aturan ini akan berlaku terus sampai mereka meninggalkan kelas 4, yang dimana kesepakatan itu kan pasti akan berubah mengikuti kebiasaan kita belajar di kelas. Jadi mereka antusias sekali karena mereka memiliki pemikiran yang terbuka tanpa ada larangan apapun. Jadi mereka bebas mengutarakan apa yang ingin mereka tulis, tujuannya untuk kedisiplinan dalam kelas. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Puan. Ini Bapak Ibu yang kita tahu sama seperti kita ya. Nah, jadi anak-anak itu akan merasa antusias apabila dia diajak atau terjun langsung dalam menyepakati keyakinan atau aturan di kelas yang mereka tempati ya. Jadi bukan berdasarkan kita tapi berdasarkan mereka. Oke. Bapak Ibu kerja naik motor? Ya, oke. Kenapa pakai helm ya? Pakai helm kan? Ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu pakai helm? Kenapa nggak usah pakai helm? Nanti pelan-pelan ya Ibu. Biar selamat. Ada lagi ya Ibu Pri? Untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan. Oke, ya tidak kecelakaan. Berarti sama dengan Ibu ya. Ibu Farah itu agak selamat ya Ibu Christine? Oh, menahan panas. Mungkin demi kesehatan Ibu Christine ya. Jadi agak tidak panas, tapi itu benar ya. Jadi supaya satu keselamatan, dua tidak panas atau demi kesehatan kita ya, debu dan sebagainya. Nah, keselamatan, kesehatan itu merupakan nilai kebajikan atau nilai yang kita yakini bersama ya. Kita yakin bahwa kalau kita pakai helm kita akan selamat ya dan sehat begitu. Jadi sama dengan anak-anak. Kalau mereka meyakini apa yang mereka buat di kelas, mereka percaya itu, mereka akan berusaha untuk melakukan itu meskipun masih ada agak sedikit ya anak-anak itu. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, nilai keselamatan, nah itu adalah, dan kesehatan itu adalah keyakinan ya bagi kita, itu merupakan kesepakatan secara universal, jadi secara keseluruhan tanpa memandang ras, suku, agama. Jadi kita percaya nilai-nilai itu. Nah, dengan nilai-nilai itu maka kehidupan kita akan lebih nyaman dan tentram. Jadi apapun yang kita lakukan akan terasa lebih nyaman dan enak ya. Oke, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ya. Saya punya sticky note di sini kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibunya adalah murid di kelas ya. Jadi murid di kelas kira-kira apa yang Bapak Ibu inginkan di kelas itu supaya kegiatan belajar itu menjadi lebih nyaman. Boleh Bapak Ibu buat satu saja. Apa kira-kira yang harus dilakukan di kelas supaya kegiatan kita belajar itu dengan nyaman? Apa saja boleh, satu saja. Nah,
kelas kira-kira? Mungkin saya akan bacakan ya. Di sini ada saling menghargai teman, bapak, ibu guru. Kemudian ada berpakaian yang sopan dan rapi. Nah, kemudian ada mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai atau tidak mencela. Nah, ini ada di sini saling menghargai ini sama ya, mirip ya, saling menghargai dengan mendengarkan orang lain. Kemudian tidak makan di kelas. Kemudian ada lagi tepat waktu dan disiplin. Ini ada tidak ribut saat bapak ibu guru mengajar di kelas. Kemudian selalu fokus dan riang gembira saat pembelajaran. Ada menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada mengajak anak langsung dalam pembelajaran atau praktik. Nah, ini gurunya nih ya. Nah, sekarang dari semua ini, kita ubah ke kalimat positif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat positif? Pernah dengar? Nah, jadi kalau bisa saat kita membuat keyakinan kelas, jangan ada kata jangan. Ya, jangan, tidak, itu dihindari ya. Karena biasanya kalau anak-anak itu jangan, pasti dia akan cenderung untuk melakukan. Lebih baik karena kita budaya positif, kita berikan ya kalimat positif. Nah, tadi kira-kira ada yang ingat nggak yang berasa menulis kalimatnya itu kalimat belum positif? Ada yang ingat kan? Pak Bayu. Apa tadi Pak Bayu? Oh, tidak makan di kelas. Sebaiknya kira-kira apa kalau tidak makan di kelas itu kalimat positifnya? Ya, makan di luar kelas. Bisa dikatakan seperti itu ya, makan di luar kelas. Kemudian nih, jatuh ya, maaf ya, tidak ribut saat bapak ibu guru mengajar di kelas. Lebih tepatnya apa yang kita gunakan? Mendengarkan bapak ibu guru dengan baik, boleh ya, ini mirip ya, atau saling menghargai. Jika satu berbicara, yang lain mendengarkan, ataupun sebaliknya ya. Kemudian sudah ya itu semua. Nah, saling menghargai. Jadi ketika kita sudah mengubah ke kalimat positif, itu ajak mereka. Apa kira-kira yang lain kata kalimatnya kalau seperti ini? Mereka pasti ada saja anak-anak itu yang bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi, kira-kira, nah ini ada berpakaian yang sopan dan rapi. Kira-kira nilai apa yang terkandung di kalimat berpakaian sopan dan rapi? Kerapian. Ada lagi? Apa? Kebersihan. Ya, masuk juga ya. Kerapian, kebersihan itu adalah nilai kebajikan yang ada di aturan yang dibuat bersama. Kemudian kalau menjaga kebersihan
rapi. Kemudian di sini ada juga mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai. Itu nilai apa yang ada di sana? Kesopanan. Lagi? Ada? Menghargai. Ya, bagus sekali Bapak ya. Menghargai kesopanan. Nilai itu yang kita sebutkan ke anak-anak. Ya, mereka harus tahu sebenarnya mengapa mereka harus melakukan hal ini. Ya, jadi ada nilai yang kita tanamkan. Nah, sekarang, tadi kan kita sudah ya mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai, menjaga kebersihan kelas. Tampak seperti kalau misalkan saya ambil contoh nih ya. Saya ambil contoh. Tadi saya pakai yang saling menghargai Bapak Ibu guru atau teman. Itu kira-kira yang tampak saat mereka melakukan itu apa? Mendengarkan, dia kan menghargai. Nah, saling menghargai antara ibu guru ataupun teman. Yang tidak tampaknya seperti apa? Jadi ketika mereka menghargai, berarti yang tidak tampak berarti mereka mendengarkan orang lain berbicara. Itu yang tidak tampak. Jadi mereka ini sebenarnya sudah melakukan menghargai orang lain. Jadi tidak tampak itu seperti mereka sebenarnya sudah menghargai orang lain saat berbicara. Kemudian mereka tidak mencela. Ya, di tengah-tengah orang berbicara, mereka tidak mencela orang yang sedang berbicara. Jadi tampaknya mereka menghargai, tapi yang tidak tampaknya mereka sudah melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Ya, itu juga kita bisa sampaikan ke anak-anak. Misalkan saya berikan contoh lagi. Kalau misalkan datang tepat waktu, nah, jadi dia tampaknya seperti apa kalau datang tepat waktu? Ya, datang dia tepat waktu. Tidak tampaknya seperti apa? Ya, tidak tampaknya seperti apa? Sudah datangnya sudah tepat waktu. Ada lagi? Tidak terlambat, ya. Jadi dia juga menghargai waktu. Itu yang tidak tampak. Padahal dia kelihatannya cuma sekedar sudah datang tepat waktu. Berarti hal-hal lain di belakang itu dia sudah terlihat seperti menghargai waktu, ya, tidak datang terlambat. Nah, kalau misalkan tadi ada mendengarkan orang lain berbicara, berarti terdengarnya seperti apa? Misal, kalau sudah mendengarkan orang lain berbicara, berarti dia terdengarnya seperti kalau misalkan mau bertanya, bilang permisi, saya mau bertanya. Ya, silakan Bapak. Nah, seperti bapaknya ya. Jadi dia menghargai teman yang sedang berbicara. Jadi terdengar dia bilang katakan permisi atau angkat tangan dulu, ya. Kemudian terlihatnya bagaimana? Mereka duduk mendengarkan orang lain berbicara. Berperilakunya tentunya menghargai orang lain sedang berbicara. Ya, itu juga kita bisa sampaikan ke anak-anak. Lanjut, Ibu. Nah, jangan lupa juga kita juga harus menyampaikan, ya. Mungkin kalau dulu saya sendiri mungkin masih merasa egois menjadi guru, ya. Jadi apapun yang saya katakan anak-anak tuh harus benar. Tapi kalau sekarang kita juga harus bisa saling bekerja sama dalam kelas itu. Jadi kita harus tahu masing-masing tugas guru dan tugas siswa. Ya, jadi kalau misalkan siswanya tidak boleh, gurunya juga harus memberikan contoh yang sama. Ya, seperti itu. Misalnya tugas guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan kelas, kemudian peduli terhadap semua murid. Berarti murid juga punya tugas dia. Tugasnya dia belajar.
Kemudian mereka juga mencoba menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan juga keyakinan kelas. Sama seperti gurunya, mendengarkan juga serta memeriksa tugas kembali ya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti ya. Kita sampaikan juga itu ke anak-anak. Kemudian memaksa anak-anak untuk mungkin dia ada kondisi tidak sehat dan sebagainya. Jadi kita tidak berhak untuk memaksa anak-anak belajar saat itu juga. Kemudian merapikan barang-barang murid karena itu adalah barang milik mereka. Ya, menyentuh pun murid kita sebenarnya juga perlu minta izin ya. Jadi saya pribadi pun pasti bilang ke anak-anak, bu guru pun tidak boleh menyentuh kalian sembarangan. Kalau kalian tidak suka, kalian boleh bilang sama ibu guru ya. Kemudian menyiapkan makanan dan alat tulis itu juga bukan kita ya. Nah, jadi setelah kita sampaikan itu, kita sampaikanlah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ya. Jadi jika ada yang sama seperti tadi, menghargai orang lain saat berbicara, kemudian tidak mencela, itu kan sama, dia saling menghargai, itu juga sama, itu bisa dijadikan satu keyakinan kelas dengan nilai kebajikan yang sama. Jadi tadi saya sudah sebutkan ke teman-teman, jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bukan langsung tiba-tiba ada aja ya. Jadi pertama, seperti yang saya ajak tadi teman-teman itu, kita buat dulu peraturan kelas. Setiap anak menyampaikan, tapi biasanya rata-rata mereka pasti menginginkan yang sama ya. Kemudian dicatat semua itu, boleh pakai sticky note dan sebagainya. Kemudian kita mengganti kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif ya, seperti yang saya sudah contohkan sebelumnya. Kemudian ditinjau kembali pendapat tersebut. Nah, kemudian keyakinan kelasnya itu secara bersama-sama. Apabila ada nilai yang sama, itu bisa dijadikan satu. Kemudian setelah selesai dibuat, nah, kita sepakati bersama karena mereka sudah merasa kita ajak semuanya, bisa ditandatangani atau dicap pakai jempol ya, itu bisa. Jadi mereka pasti akan merasa senang juga. Yang terakhir baru kita tempelkan sama-sama keyakinan kelas tersebut di tempat-tempat yang kita bisa lihat bersama. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya ya. Ya mungkin 3-7 supaya tidak terlalu banyak dan mereka susah untuk mengingatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kebutuhan kita sebagai manusia. Setelah saya cerita sedikit, setelah saya mempelajari ini, saya jadi tahu sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya dari sandang, pangan, dan papan, tapi juga secara emosi ya. Pulpen yang tadi masih ada? Masih. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin ini menjadi pengingat karena ketika saya menjawab ini saya ada rasa bersyukur sedikit. Kemudian mungkin bisa Bapak Ibu jawab sekarang. Kenapa Bapak? Mungkin bisa dijawab sebentar ya.
Mungkin ada yang sudah selesai, mungkin mau menceritakan, saya tidak memaksa, mungkin mau menceritakan pengalaman hidupnya kepada semuanya. Ibu mau ceritakan? Putri? Boleh? Oke, boleh. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya. Ini Ibu boleh lagi datang? Ibu mau menceritakan, ya. Baik, terima kasih.
adalah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya. Jadi orang yang orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah orang tua dan anak dan saudara kandung. Saya ada alasan kenapa saya sampai nama saya seperti ini. Saya memiliki ibu tiri di mana sang ibu saya diberitakan oleh orang tua saya bahwa saat ibu saya mengandung di tempat tinggal saya ada satu puskesmas induk. Jadi ibu saya memeriksakan kandungannya ke sana. Saat memeriksakan kandungan, ibu bidan menyampaikan bahwa warisannya ada yang seorang ibu-ibu muda sama memeriksakan kandungan, namun nama suaminya sama persis dengan nama suami ibu. Di sana ibu saya terkejut dan terus bertanya-tanya, dan kemudian dikaitkan dengan perilaku dari ayah saya yang berbeda dari biasanya. Sampai kemudian ibu saya bertanya apa yang terjadi, ayah saya tidak memberitahukan sampai saat saya lahir setelah saya berumur 1 bulan 7 hari datang seorang perempuan membawa bayi. Yang mana itu adalah menjadi ibu tiri saya saat ini. Dari itulah yang menyebabkan saya diberi nama seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya pun ingin diberikan nama yang indah mungkin seperti orang lain. Tapi ini hal yang harus saya terima, kenyataan seperti ini. Saya sakit dari dalam kandungan sampai mungkin saya perjalanan hidup saya buruk, mendapat ayah yang sangat keras. Tapi saya tidak menyesalinya, mungkin dari itu yang menyebabkan saya bisa seperti ini. Ketika saya dari masuk sekolah, pulang sekolah, ayah saya membawa seperti menunggu. Begitu kita selesai makan, kita sudah harus beternak, namun istilahnya ya. Tapi dari tempat itu kita merasa akhirnya merasa enjoy, merasa nyaman melakukannya tanpa tekanan selama tahun. Begitu pula dengan belajar di sekolah, kami kalau saat kenaikan kelas, saudara saya ada 10 dengan saudara tiri, itu kami berbaris, semua harus memperlihatkan rapot. Kalau kami tidak menjadi bintang kelas, maka kami akan dihajar oleh orang tua. Bapak saya sangat keras dalam mendidik anak. Mungkin itulah yang menyebabkan saya harus giat, saya harus mampu, saya harus di depan seperti itu. Alhamdulillah, maaf aku karena saya dan adik-adik tidak menyambungkan diri.
kita mungkin bisa lebih dari teman-teman yang lain begitu. Nah, mungkin saya tidak membuka aib atau apa, memang apa namanya rezeki dari Tuhan mungkin tidak terlihat kepada saya. Walaupun saya menikah, saya harus mandiri, saya harus punya penghasilan sendiri. Saya tidak boleh bergantung kepada siapapun, meskipun itu suami ataupun anak. Tetapi untuk saat ini yang paling berharga dalam hidup saya adalah anak, saudara kandung, dan orang tua. Karena doa yang tulus hanya datang dari mereka, ketulusan hanya ada dari mereka, tidak dengan orang yang tidak sedarah dengan kita, sekalipun itu suami kita. Dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Pri. Mungkin terbawa emosinya, semangat untuk Ibu. Mungkin ada kebutuhan dari kebutuhan manusia yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Ibu Pri ya. Mungkin Ibu Pri butuh cinta dan kasih sayang dari keluarga. Kemudian Ibu Pri tadi mengatakan bahwa beliau harus berjuang untuk hidupnya sampai bisa diakui oleh ayahnya. Berarti Ibu Pri membutuhkan pengakuan dari orang tuanya sebenarnya ya. Itu sebenarnya hal yang kita lakukan itu hanya ingin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Jadi secara emosional Ibu Pri juga dan kan Bu Pri ya, kita saya pribadi pun pasti akan butuh itu kasih sayang, terutama diterima oleh keluarga, diterima oleh masyarakat, diterima di tempat kita bekerja. Itu kita butuh sebenarnya itu ya, baru kita merasa nyaman. Karena terkadang jika kita merasa nggak ada yang ngajak aku nih, kok aku sendiri ya, seperti itu ada rasa tidak diterima dalam diri kita ya. Jadi sebenarnya kita butuh itu secara emosional, baru kita bisa merasa nyaman. Mungkin ada Bapak Ibu lagi satu, mungkin ada yang mau cerita. Oh Ibu, baik, mungkin Ibu mau ke depan. Silakan dulu Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan kebutuhan dasar. Mungkin yang saya butuhkan hampir sama mungkin dengan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama, siapa orang yang terpenting dalam hidup Anda? Mungkin di sini yang terpenting dalam hidup saya adalah diri saya sendiri. Selain diri saya sendiri, mungkin orang tua dan keluarga kecil saya. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda adalah kesehatan. Karena kalau kita sudah sehat, apa yang ingin kita lakukan bisa kita lakukan, kan seperti itu ya. Kemudian kalau sifat yang paling ingin saya yang ada pada diri saya atau karakter, mungkin berusaha untuk menjadi orang yang jujur dalam segala hal, walaupun masih ada beberapa yang belum jujur, tapi berusaha untuk menjadi orang yang jujur, baik jujur dalam berkata, berpikir, dan berperilaku. Kemudian pencapaian yang dibanggakan di sini adalah menjadi seorang guru. Baik itu guru untuk anak saya di rumah, yaitu guru Rupake, bisa melahirkan seorang anak, kemudian menjadi guru bagi anak didik saya di sekolah. Itu adalah suatu kebanggaan yang saya cita-citakan dari dulu, di mana saya menjadi seorang guru ini terinspirasi dari bapak saya sendiri. Oh, ternyata jadi seorang guru seperti ini, seperti itu. Kemudian mungkin karena cita-cita saya menjadi seorang guru dan saya berusaha, yang menganggap guru itu adalah pekerjaan ideal bagi saya, karena guru itu
sampai saya umur 60 tahun. Dan seperti itu berarti guru itu menurut saya adalah pekerjaan yang ideal. Kemudian perjalanan hidup di mana merasa itu titik puncak. Perjalanan saya selama ini karena di satu sisi saya hidup dengan seorang ibu di mana ayah saya sudah meninggal. Di saat perjalanan itu saya belajar sendiri karena orang ibu saya orang tua yang buta huruf, tidak tahu huruf. Jadi semua pembelajaran yang saya dapat saya lakukan sendiri. Di mana saya merasa titik puncak itu saya mempelajari sebuah pelajaran. Kalau saya bisa meneruskan pendidikan, yaitu bisa menjadi seorang sarjana, ya. Kemudian yang terpenting lagi di saat saya mengikuti CPNS di Kabupaten Badung, di situ saya merasa bangga bahwa saya bisa menjadi ini walaupun punya seorang orang tua yang buta huruf. Itu menjadi kebanggaan bagi saya. Kemudian yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna dalam hidup saya adalah orang-orang yang selalu menyayangi saya, baik itu keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekitar kita yang belum tentu jadi teman kita. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangannya. Oke, sekali lagi untuk Ibu Pri dan Ibu Kepala, terima kasih sudah mau menyampaikan. Jadi kita punya hal-hal yang mungkin berbeda, kisah hidup yang berbeda. Jadi orang itu titik perjalanannya memiliki start yang berbeda, ya. Mungkin saya dari berapa, ibu dari berapa, ya. Oleh karena itu mungkin pencapaian kita tertinggi kita pasti satu dan yang lainnya berbeda, dan kita tidak bisa meremehkan hal itu. Jadi kalau orang yang misalkan seperti ibu tadi ternyata dari bapak ibunya yang sebelumnya buta aksara, tapi ibu sudah bisa ada dicapai di titik sekarang, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Dan kita pasti memiliki pencapaian tersendiri yang mungkin menurut orang lain belum tentu memiliki pandangan yang sama, ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ngomong? Mungkin bapak-bapaknya. Oke, Pak Muradi, tepuk tangan dulu nih. Baik, terima kasih Bu Desa untuk kesempatannya. Di sini jangan menyampaikan ya apa yang tulis berdasarkan lebaran yang diberikan. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Karena pertanyaannya siapakah orang-orang, berarti banyak ya. Di situ pastinya semua bilang atau menjawab keluarga. Betul ya, setuju ya, keluarga orang yang paling penting, orang yang penting ya, keluarga. Tapi kalau yang memang benar keluarga, dari semua anggota keluarga yang paling penting itu bagi saya adalah istri. Benar, ini jujur. Ya, ini jujur dari semua. Kalau orang tua saya penting sekali, tapi di situ saya ada ikatan tanggung jawab. Orang tua harus membesarkan saya, ikatan darah, ikatan karma harus melahirkan saya. Tapi kalau istri, di satu-satunya anggota keluarga saya yang saya tidak ada ikatan apapun dengan istri saya. Saya tidak punya ikatan apapun. Saya membiayai tidak pernah, sampai besar dia merelakan dirinya untuk mendampingi saya seumur hidup saya, dan melahirkan anak-anak saya untuk meneruskan keluarga saya. Ingat ya, untuk meneruskan keluarga cowok, bukan keluarga yang ceweknya. Jadi di situ dianggap istrilah yang luar biasa, yang mendampingi,
yang meneruskan keluarga saya itu sehingga bisa terus keturunan saya tidak habis ya, terus bisa berbuat mudah-mudahan bisa berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Saya sebenarnya agak melulu ya. Kalau saya itu nilai-nilai itu saya punya satu prinsip ya. Saya hanya ingin berbuat saja. Ingin berbuat, entah itu kebaikan, apapun itu, hal kecil, hal besar, yang jelas saya hanya ingin berbuat. Itu aja, berbuat untuk orang-orang di sekitar saya. Kadang-kadang keseringan berbuat, kadang-kadang ada yang mungkin bagus responnya, mungkin tidak, karena saya sering itu kalau ada pokoknya ingin berbuat semampunya, itu saja. Terus yang ketiga, kalau ada Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kalau saya idealnya ingin jadi orang kaya sekali ya. Karena saya terus punya ini idealnya ingin bisa menjadi orang kaya, karena saya setiap menonton apapun itu sering menghayal ya. Ada anak di TV-TV itu kan ada orang-orang kaya ya, bisa membantu di manapun seluruh dunia itu bisa menghayal. Coba saya bisa seperti itu. Nonton ini kejadiannya di mana? Di Jawa. Saya bisa ke Jawa, saya bisa ke Bali, kemanapun yang intinya saya bisa membantu dan berbuat. Itu. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang paling saya banggakan sekali sampai saya menangis terharu-haru ya pada saat saya sah menjadi seorang ayah. Itu yang luar biasa ya. Saya nangisnya luar biasa. Anak pertama itu saya berdiri dari jam 7 ya, jam 7 lebih sedikit sampai jam 5 pagi tanpa duduk, tanpa gini untuk menunggu istri saya melahirkan. Dan karena saya dipegang ya, dipegang, digerombak semuanya karena istri saya pertama lahir normal. Dari jam itu nahan semuanya gitu ya, nahan capek, nahan ke belakang, nahan semuanya sampai akhirnya jam 5 lebih 15 menit anak saya lahir. Disitulah saya bilang, Tuhan, saya sudah punya tujuan hidup sekarang. Sebelumnya saya tidak punya tujuan hidup karena bagi saya adalah apa hidup mati itu biasa. Keluarga seperti sejak lahir anak saya yang pertama saya bilang waktu itu, sekarang saya baru menemukan tujuan hidup saya. Saya belajar ya bagaimana membuat anak-anak saya lebih daripada keluarga. Seperti itu. Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah, karena pekerjaan ideal bagi saya adalah seorang guru. Kenapa? Karena bukan saya guru, karena saya pernah dengar hanya profesi guru lah satu-satunya yang sudah disiapkan tempat satu di surga. Hanya guru. Kenapa kosong itu? Ya. Kenapa ada kosong satu mejanya, kursinya? Itu kami siapkan untuk para guru. Nah, seperti itu ya. Jangan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini baru diceritakan lama ya, saya singkat saja. Kalau titik puncak ya beda dengan kebahagiaan tertinggi. Kalau titik puncak saya itu ya pada saat saya menemukan pasangan untuk menjadikan teman hidup. Karena jujur aja saya menikah di umur 30 tahun, di umur 28 sampai 29 lebih sedikit ya. 29 koma itu saya sudah merasa bahwa saya lebih baik sendiri. Saya sudah merasa di situ saya tidak mau mendengar omongan bahwa kapan kamu nikah, saya tidak tertarik. Orang mau rencana, ayo nabung, siapkan untuk pernikahan, saya tidak tertarik sama sekali untuk menikah, sama sekali tidak tertarik ya untuk menikah. Karena mungkin sudah lewat masanya ya, sudah lewat. Saya di situ sudah bilang, saya sudah nikmat hidup sendiri, nikmat sekali. Sampai satu hal kejadian, orang tua saya nangis, datang ke saya nangis bahwa kebahagiaan seorang ibu bukan kamu memberikan saya apa, kamu memberikan saya apa, kamu sehat, tapi kebahagiaan ibu adalah melihat anaknya bisa memberikan dia sebuah keturunan untuk melahirkan keluarga kita. Demikianlah. Dari situ
saya mulai memberanikan diri untuk menjalin hubungan lagi sehingga jadilah pernikahan. Itu. Terus yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jelas. Ini untuk cowok-cowoknya ya. Yang paling bermakna itu adalah yang pertama itu adalah keluarga, ya, keluarga dan pasangan tetap istri ya. Karena di saat susah, di saat apapun itu ya, hanya kamu akan lari ke keluarga dan istri. Saya sudah berkali-kali buktikan ya. Saat teman silakan, teman berbuat baik silakan. 7 hari saya tidak bisa bangun, saya punya apapun yang terbaik. Yang mendampingi saya itu hanya istri dan keluarga, sisanya jenguk sekali selesai. Ya itu ya benar itu. Ya banyak sekali yang paling saya sayangi datang sekali, apapun bilang datang. Semoga cepat sembuh ya, sudah selesai. Yang memastikan kita sampai sembuh benar-benar itu adalah keluarga. Seperti itu. Ya, maka gaulilah istri daripada temanannya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya untuk Ibu Pri, Ibu Kepala dan Pak Lurah sudah mau berbagi pengalamannya di depan. Mungkin itu sedikit kira-kira kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya tuliskan itu. Jadi kita bisa mencurahkan sebenarnya isi hati kita ya, yang sesungguhnya siapa yang berharga dalam hidup kita. Dan tentunya dari jawaban Ibu Pri, Ibu Kepala maupun Pak Murah tadi ada perbedaan masing-masingnya orang-orang yang berharga. Itulah sebenarnya yang membentuk kita sampai ada sekarang ini ya. Jadi mereka orang-orang yang berharga itulah yang bisa memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang, kemudian perhatian, penghargaan. Itu yang mereka butuhkan, itu yang mereka merasa paling berharga ya. Nah, itu sebenarnya maksudnya apa? Nanti pada saat kita di kelas atau dengan anak-anak, sesungguhnya kita itu menginginkan lingkungan yang positif. Ya, jadi seperti cerita tadi ya, cerita yang pertama tadi Dewi. Jadi sebenarnya ada lingkungan yang dimana itu membuat seseorang itu agak sedikit tertekan di hidupnya. Jadi karena merasa tertekan, jadi ada perasaan tidak nyaman. Nah, maka dari itu kita, karena ibu sudah survive sampai sekarang, bisa sampai sekarang itu kan sudah luar biasa. Nah, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk anak didik kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya mereka tanpa dipaksa, karena itu akan membekas ya. Ibu pun kemarin itu sudah lampau sekali kejadiannya, namun membekas sampai sekarang ya, dan nanti merasakan rasa sakit hati seperti itu. Jadi anak-anak didik kita itu seperti itu juga. Jadi itu akan membekas sampai mereka tua pun ya. Nah, saya punya gambar. Ada yang di sebelah kanan saya itu ada gambar rumah. Kemudian di bawah ada makanan. Kira-kira yang jantung posisi tangan itu apa? Kesehatan. Ya. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar kita. Ya, yang paling utama itu adalah kebutuhan untuk apa ini semuanya ini? Bertahan hidup. Ya, kita harus bertahan hidup. Kalau nggak punya rumah, nggak pernah makan, apalagi sakit-sakitan, mungkin ya hidup pun tidak ada ya. Oke, lanjut kita. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival ya, itu kebutuhan yang bersifat fisiologis bagi fisik kita untuk bertahan hidup ya, seperti saya katakan kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses juga reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Seperti kata Pak Murah tadi, beliau katanya dengan istrinya ada anak untuk melanjutkan keturunan dan bisa bertahan hidup. Oke.
Nah, yang kedua, kenapa itu Bapak ada tepuk tangan? Kira-kira, nah, yang di sebelah kanan itu, kira-kira apa maksud gambarnya ya? Oh, orang tua ketemu cucunya kata Bu Esther, jadi bahagia dia. Kemudian yang di sebelah kiri saya ini, oh bahagia bersama pasangan katanya ya. Kemudian yang paling bawah, oh bahagia dengan seorang istri kata Pak Guna. Yang paling bawah, tim yang solid. Oke, ini jadi sebenarnya kebutuhan kita yang rasa akan disayang dan diterima. Ya, jadi gambar ini nggak mungkin terbentuk kecuali dia buat-buat ya. Nah, jadi gambar ini terbentuk itu memang mereka ada rasa cinta, sayang, dan ada perasaan diterima oleh lingkungannya. Ya, cie katanya. Ya, jangan cemburu yang sudah punya pasangan termasuk saya ya. Ayo, lanjut saya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, kasih sayang dan diterima. Ya, itu kebutuhan dasar kita. Lanjut Pak. Oke, selanjutnya, nah ini kira-kira apa maksud gambar ini ya? Hah? Apresiasi katanya. Apalagi? Kata Bu Boni apresiasi, tepuk tangan. Penghargaan. Penghargaan, ya. Jadi ini adalah pengakuan sebenarnya. Gak usah mulu-mulu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah kalau misalkan mendapatkan gaji atau pulang kerja pasti butuh pengakuan. Entah dari istri, anak, itu kita sebenarnya butuh ya. Cuman karena kita orang Indonesia atau kita orang Bali, jadi kita jarang bilang, ih Bapak hebat loh. Maksudnya pulang gaji ini bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi kita. Itu sebenarnya kita butuh pengakuan itu ya. Dan seorang istri dan ibu pun juga sebenarnya butuh pengakuan dari suaminya ya. Kita tuh butuh diakui ya Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga ya. Jadi kita tuh butuh diakui, diapresiasi. Kenapa? Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita, juga rasa kita diterima, semangat ya. Jadi nggak usah malu-malu. Itu saya belum punya pasangan, tapi saya tahu. Jadi kalau misalkan kalian inginnya apa dengan orang di sekitar, sampaikan saja, nggak usah disimpan-simpan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang tadi tuh kebutuhan penguasaan ya. Jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil. Dan juga pasti ingin diakui. Anak-anak tuh begitu, mereka tuh butuh pengakuan. Makanya mereka agak sedikit cerewet kadang di kelas ya. Guru ini, guru itu, ya. Sebenarnya mereka butuh diakui. Kita aja yang kadang sakit banyaknya itu kadang lelah juga ya. Mulanya Bapak. Nah, kira-kira kalau ini gambarnya menunjukkan apa ya? Keluar dari zona nyaman. Ada lagi? Kebebasan, kesuksesan katanya Bu Esther. Ya, nah, mencoba hal baru. Oke, mencoba hal baru. Oke, coba next Pak. Kira-kira apa ini? Ya, jadi kebebasan. Kita sebagai manusia perlu bebas. Siapa sih yang suka dikekang-kekang? Ya, suka menggunakan katanya suka dikekang. Agak sedikit beda ya. Beda. Jadi misalkan bapak-bapak ada yang mau ketemu temannya, izin gitu sama istrinya ya. Sudah itu sudah bisa izin belum sama istrinya, sudah disetujui istri belum? Ya, itu kira-kira ya. Jadi misalnya mau pergi, kalau misalnya mau pergi sebentar sama temannya gitu, terus dilarang sama istrinya, pasti ada rasa kesal kan? Ya melarang aku gitu. Nah begitu pun seorang istri pasti kadang-kadang itu kebebasan ya. Kita juga butuh kebebasan itu. Cuma kalau memang kita ada yang pakai, oh suka dikekang, tapi suka. Oh, memang ada yang suka dikekang. Guru-guru di sini memang ada suka dikekang ya. Ya, memang ada sedikit berbeda ya. Ya.
pasti ajarkan mereka untuk tahu batasannya. Lanjut Pak. Nah, ini yang terakhir. Apa ya? Bahagia pada saya. Bahagia katanya, ada sendiri ya. Ya katanya. Coba Pak, kira-kira gimana Kak? Ya, bahagia atau kesenangan. Kita butuh senang-senang ya, untuk ngasih makan. Ya maksudnya ya, kita butuh senang-senang ya. Entah dalam bentuk cerita atau curhat dengan teman ya. Iya Ibu. Jadi merasa lebih bahagia. Jujur saja, kalau kita saling dapat sharing cerita, itu pasti kita akan merasa lebih lega dan bahagia. Apalagi punya teman ya. Jadi kesenangan. Jadi butuh kita akan kesenangan ya. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita tuh sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita ya. Jadi misalnya rasa diterima oleh keluarga, saling cerita, itu pasti ada rasa kasih sayang di sana, diterima, kebahagiaan gak dapat di sana. Nah, saya punya kasus sekarang ya. Menurut data, nah ini berkaitan dengan anak-anak. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas di jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani itu bingung dan seringkali mengejarnya berlari. Nah, ada kemungkinan beberapa jawaban dari Bimo. Kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin penuhi sebenarnya itu? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, dari keempat itu, menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Bimo ya? Kesenangan katanya. Oke, ya benar sekali. Jadi karena di sana ada ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kita punya murid seperti itu, berarti dia bisa dijalani lari-lari. Jadi dia punya kesenangan. Jadi mungkin kita ngajarnya ada sedikit lah butuh motorik dia ya, mungkin sambil lari-lari kita buatkan kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Iya, betul sekali. Jadi dia butuh penguasaan, pengakuan dari ibu gurunya. Yang ketiga, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Iya, wah hebat-hebat sekali teman-teman saya ya. Jadi cinta dan kasih sayang. Next Pak. Nah, selanjutnya Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Ani gurunya. Benci katanya dia sama gurunya. Kenapa kira-kira? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Apa? Kebebasan? Ada lagi? Dia ingin bersenandung. Nah, menurut Bapak Ibu apa? Kesenangan? Ya, jadi dia butuh sebenarnya kesenangan ya, dan kebebasan juga masuk dia sebenarnya di sana. Jadi dia butuh kesenangan dan kebebasan. Yang kedua, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu? Kebebasan juga? Ya, ya. Jadi dia merasa tidak bebas ya, tertekan dia, tidak senang dia ya. Kemudian yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, pengakuan, dia butuh diakui ya. Kadang-kadang kita pun begitu kalau ada sesuatu yang baru, pasti sengaja agak-agak sedikit sama pasangan, mungkin kan agak-agak aneh sedikit gitu ya. Jadi butuh diakui. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman depan kelas. Kesel katanya dia. Kira-kira apa itu?
cinta dan kasih sayang. Aku sebal gambarku tidak rapi. Ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti termasuk yang mana dia? Hah? Kebebasan? Penguasaan sebenarnya itu ya. Ya, jadi dia merasa kok gambarku nggak bagus, tapi ditunjukkan oleh ibu guru. Ya, jadi dia tidak mau sebenarnya itu ditunjukkan. Lanjut Pak. Oke, yang terakhir nih. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir, jawabannya menyetir mobil itu seru. Berarti apa? Kesenangan. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Hah? Kebebasan? Cinta dan kasih sayang ya. Ya, jadi dia butuh sebenarnya sama teman-temannya. Kalau kita pengen pergi sama teman-teman kan sebenarnya pengen diakui juga ya sama teman-teman. Aku merasa bangga dan keren. Berarti apa? Bangga dan keren. Pengakuan ya atau penguasaan. Oke, Bapak Ibu sudah hebat sekali. Jadi saya harap dengan apa yang saya sampaikan tadi kita sudah tahu sebenarnya kita butuh lingkungan yang positif